Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menerangi hati dan jiwamu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada Minggu Letare pada saat ini yaitu Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam Minggu Letare ini kita dipadukan dalam satu topik, yaitu bersukacita karena iman. Dahulu kala ada seorang pemuda yang sangat tampan. Karena ketampanannya, dia menjadi sangat terkenal dan juga masyhur. Sehingga banyak gadis-gadis yang kagum kepadanya. Kebetulan pada saat itu cermin belum ada. Sehingga dia bertanya dalam dirinya, "Kenapa saya terkenal? Kenapa saya jadi termasyhur?" Kemudian suatu hari dia pergi ke sebuah telaga yang sangat jernih. Kemudian di telaga itu dia bercermin dan ia terkejut melihat wajahnya yang sangat melek, sangat tampan. Oh, pantas saya termasyhur, banyak gadis-gadis yang suka sama saya. Dia terus asik melihat wajahnya yang tampan itu di dalam air yang sangat bening. Dia terpesona melihat wajahnya sambil tersenyum. Akhirnya dia terjatuh dan dia pun tenggelam. Saudara-saudara, cerita ini mau menggambarkan kepada kita bahwa sebetulnya sebagai orang Kristen
Jika kita memandang atau terlampau memandang kebaikan kita sendiri, maka kita akan tenggelam dalam dosa. Bahkan kita akan jatuh kepada kesombongan rohani. Sama halnya dengan apa yang terjadi di dalam kitab ini, di mana orang Yahudi, orang Farisi menganggap dirinya itu jauh lebih baik dari orang lain. Itu sebabnya ada karakter-karakter yang tidak baik muncul dari orang Yahudi, orang Farisi. Mereka suka menghakimi orang. Mereka suka menekan orang. Bahkan Yesus sendiri juga berkata kepada para muridnya, bagaimana mereka mengasihi orang lain. Dan juga Yesus menegur sifat dan karakter para orang Yahudi, orang Farisi pada saat itu. Yesus juga pernah berkata, hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu. Itu artinya, kenalilah dulu dirimu sendiri. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sokrates. Itu teguran Tuhan bagi orang Farisi. Teguran Tuhan bagi orang Yahudi pada saat itu. Nah, saudara-saudara, dalam firman ini pada saat ini kita melihat ada suatu gerakan Yesus, yaitu gerakan yang sangat kontras. Gerakan Yesus ada suatu gerakan yang tampil beda. Dia mau meluruskan sebuah pemahaman tentang pelaksanaan dari hukum Taurat, hari Sabat, dan bagaimana untuk mengasihi sesama. Itu sebabnya Yesus sering bertentangan dengan para ahli Taurat, para imam, para penguasa, orang banyak. Bahkan Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya, jika kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi sesamamu, apa bedanya dengan orang lain? Kalau cuma mengasihi. Semua orang mengasihi. Bahkan orang jahat sekalipun tahu mengasihi. Misalnya keluarganya. Orang buta yang sejak kelahirannya itu pun patut menerima belas kasihan Yesus. Kita lihat tadi, ketika Yesus datang dan melihat, lalu Yesus berkata, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Kemudian dia pergi. Apa yang terjadi? Dia sembuh. Dia dapat melihat. Luar biasa perjumpaan Yesus dengan orang buta tadi. Di mana perjumpaan Yesus dengan orang buta sejak lahir, dia mendapat sukacita di dalam dirinya. Saat Yesus berkata, pergilah, maka dia pun pergi dan mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa hasilnya? Hasilnya adalah sebuah sukacita besar yang sudah lama diimpikan dalam hidupnya, ingin melihat dunia. Sukacita besar itu dia dapat melihat.
Tadinya dia tidak dapat melihat Yesus, sekarang dia bisa melihat Yesus. Karena dia sudah sembuh. Apa yang terjadi ketika dia dapat melihat? Banyak orang yang heran. Bukankah ini orang yang sering meminta-minta? Yang lain berkata, bukan. Mungkin ada orang lain yang mirip dengan dia. Yang lain berkata, bukan. Dia sendiri itu. Sehingga untuk memperjelas, maka orang banyak pada saat itu membawa dia ke hadapan orang Farisi. Maka terjadi sebuah percakapan di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa kamu melihat? Sebetulnya dia sudah menjelaskan. Dan dia berkata, dia adalah nabi. Tetapi ketika dia berkata dia adalah seorang nabi, orang Farisi tidak percaya. Bahkan berkata, orang ini tidak dari Allah. Mengapa? Sebab dia tidak memelihara hari Sabat. Seolah-olah mereka mau menghakimi orang yang buta tadi. Bukan saja di situ. Bahkan mereka juga memanggil orang tuanya. Tapi orang tuanya pun takut ketika ditanya bagaimana dia sekarang dapat melihat. Sebetulnya orang tuanya tahu, tetapi dia takut. Dia berkata, tanya saja kepada dia. Dia sudah dewasa. Orang tuanya itu takut karena apa? Karena orang Yahudi sudah sepakat, barang siapa yang mengaku dia sebagai Mesias, dia akan dikucilkan. Itu persoalannya. Makanya orang tuanya berkata, tanya saja pada dia, dia sudah dewasa. Akhirnya, orang yang tadinya buta berkata kepada semua yang hadir di sini, dia berkata tadi bahwa dia adalah nabi. Sekarang dia berkata, aneh. Tadi sudah saya katakan, dia adalah nabi yang memelihkan mata saya sehingga saya dapat melihat. Aneh sekali jika kamu berkata tentang hukum Taurat Musa dan dikatakan di sana bahwa akan datang Mesias. Saya katakan dia yang datang adalah nabi. Aneh sekali. Itu makanya dia berkata, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan dia telah memelekkan mataku. Itu adalah pengakuan dari orang buta itu bahwa itu adalah Mesias. Karena pengakuan itu akhirnya dia diusir. Dan Yesus mendengar hal itu. Lalu Yesus datang kepadanya dengan sebuah percakapan dan pertanyaan. Percayakah engkau tentang Anak Manusia? Yesus mau melihat sejauh mana keteguhan hatinya saat dia berkata di depan semua orang bahwa dia adalah nabi. Yesus mau melihat kesungguhan hatinya. Kemudian dia menjawab, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya.
Jawaban Yesus, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Kemudian dia menjawab, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud dan menyembahnya. Percakapan Yesus ini membuat suasana kebahagiaan, membuat suasana kegembiraan. Tadi dia bertanya, siapakah dia supaya aku percaya? Itu jawaban yang pertama. Meskipun dia sudah berkata tadi bahwa dia adalah seorang nabi, tetapi dia belum memahami bahwa dia yang datang kepadanya adalah nabi, Mesias, sang juru selamat, sebagai penggenapan dari janji Tuhan. Saat Yesus berkata, yang berkata-kata dengan engkau dialah itu, lalu dia sujud menyembah, itu adalah bagian dari buah iman kepada Yesus. Sehingga dia tidak takut lagi. Meskipun dia diusir, meskipun dia dikucilkan, dia tidak takut lagi meskipun dia dicemooh. Sebab dia sudah bersama-sama dengan Yesus. Dan kuasa kerajaan Allah dinyatakan melalui dia. Itu sebabnya saudara-saudara berjumpa dengan Yesus dan sungguh-sungguh mengimaninya akan mendapat karunia dan berkat dan sukacita. Pada Minggu Letari ini kita patut bersukacita karena Yesus menyembuhkan orang buta itu dan dapat melihat dan bahkan percaya kepada Yesus. Pada Minggu Letari ini kita juga diajak supaya kita patut menjauhi sikap senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tapi justru karakter kita yang sebenarnya yang mau diajak pada saat ini adalah senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Untuk itu, bila ada orang yang haus, maka kepadanya akan kita berikan gelas yang berisi air agar ia segera dapat minum. Sifat dan karakter orang Yahudi atas apa yang terjadi dalam diri orang buta tadi bukannya ikut bahagia, bukan ikut gembira, malahan mengucilkan. Itu sebabnya Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Sebetulnya perkataan Yesus ini sangat menusuk hati para Yahudi karena mengarah kepada sikap, karakter, dan tindakan dan perbuatan mereka. Sekali lagi Yesus berkata kepada mereka, tetapi kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara-saudara, mengapa Yesus mengatakan hal itu? Orang buta tadi telah berkata dia adalah nabi. Mereka tidak percaya. Orang Yahudi, orang Farisi telah mendengar dan melihat bagaimana orang buta tadi berkata-kata dengan Yesus.
Dan orang buta tadi mengatakan bahwa aku percaya Tuhan. Mereka semua mendengar percakapan itu. Tetapi orang Farisi dan yang hadir pada saat itu yang mengucilkan dia buta. Itu makanya Yesus berkata, kamu berkata kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Karena semua peristiwa apa yang terjadi dilihat oleh orang Yahudi dan Farisi. Namun mata mereka buta. Di hadapan mereka Mesias sudah hadir, namun mereka buta. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tertutup pintu hatinya melihat apa yang baik, justru dialah yang disebut orang buta. Maka Minggu Letare ini mengajak kita semua agar kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Dan sukacita kita itu adalah karena Bapa di dalam surga mengutus anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan. Dan melalui kedatangan Mesias ke dunia ini, maka kita disembuhkan dari dosa-dosa kita. Maka sukacita kita adalah bersukacita di dalam Yesus karena Dia telah menyembuhkan segala dosa-dosa kita dan kita menjadi umat Tuhan. Minggu Letare, tetaplah bersukacita di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu telah menyapa kami Tuhan. Kiranya menjadi pelita di dalam setiap kehidupan kami dan menuntun kami dalam proses perjalanan kehidupan kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini agar menjadi sukacita melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.